Kasus perundungan di lingkungan pendidikan di kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Peristiwa yang terjadi berulang dan belum sepenuhnya tuntas memicu keprihatinan berbagai pihak. Kasus perundungan yang dialami CA terungkap setelah salah satu terduga pelaku mengunggah video kejadian tersebut ke fitur status WhatsApp. Dalam video itu, korban tampak dirundung oleh sedikitnya 7 remaja sebaya. Didampingi kedua orang tuanya, CA mendatangi kantor kuasa hukum M. Soleh untuk menindaklanjuti laporan yang telah diajukan ke Polrestabes Surabaya. Ibu korban menjelaskan bahwa sejak kejadian tersebut, anaknya mengalami tekanan psikologis berat dan menolak bersekolah. Korban kini menjalani pendampingan psikologis secara mandiri di National Hospital Surabaya. Menurut keluarga, CA sebelumnya dikenal sebagai anak yang aktif dan berprestasi di sekolah. Ia pernah mewakili sekolah dalam ajang pemilihan duta pelajar, serta meraih prestasi di bidang olahraga futsal. Namun, dampak perundungan disebut sangat memengaruhi kondisi mental dan kepercayaan dirinya. Saat ini proses sudah sampai di Polrestabes dan masih tetap berjalan lanjut untuk mau ke kejaksaan. Gitu. Bu, dampaknya dari kekerasan itu adik bagaimana kondisi? Anak saya sekarang mengalami depresi, yang tidak mau sekolah juga, untuk keluar rumah juga masih perlu adaptasi, bertemu dengan orang yang baru juga perlu adaptasi lagi. Adanya upaya mediasi dari pihak para keluarga pelaku bagaimana? Kemarin sudah dilakukan mediasi tetapi belum ada titik temu. Jadi nanti ketemu masih dilanjut ke diversi. Awalnya dari kejadian yang sama-sama anak yang meminjam barang. Dan kejadiannya sudah 6 kali perundungan. Kuasa hukum korban M. Soleh menyampaikan bahwa kondisi psikologis CA masih belum stabil. Ia menyebut korban mengalami trauma terutama saat berada di tempat ramai. Peristiwa perundungan yang terjadi pada 30 Desember 2023 itu disebut sebagai kejadian ke-6 yang dialami korban. Hingga 2 bulan berlalu, proses penanganan kasus oleh unit PPA dan TPPO Polrestabes Surabaya dinilai keluarga belum menunjukkan perkembangan signifikan. Korban telah menjalani sedikitnya 6 kali sesi terapi dengan psikolog. Kuasa hukum menyebut belum terlihat perubahan berarti pada kondisi korban dan mempertimbangkan opsi pemindahan sekolah demi pemulihan mentalnya. Ini adalah alarm bagi pemerintah Kota Surabaya, di mana selama ini kota Surabaya itu aman, damai dari geng-geng. Kalaupun ada kejadian geng motor, itu pun 1 kali 2 kali. Habis itu damai lama. Tetapi adanya kasus
geng-gengan masih anak-anak kecil, karena usia masih terbuka. Karena bagaimanapun pelaku ini juga masih anak-anak. Tetapi harus diingat bahwa korban ini menderita psikis, ya, dia trauma, maka biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua korban harus dibebankan kepada para orang tua pelaku. Ketika upaya damai itu tidak ada titik temu, maka mau tidak mau kasus ini harus disidangkan di pengadilan sebagai upaya untuk mencegah agar mereka ini bisa sadar tidak mengulangi perilaku. Pihak keluarga dan kuasa hukum berharap aparat kepolisian bertindak tegas dalam penanganan kasus ini. Mereka menilai penegakan hukum yang jelas penting, mengingat Surabaya menyandang predikat kota layak anak, dan tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku.